Halo semuanya, gimana? Masih sanggup bertahan untuk dia? Udah cari yang lain aja, meskipun tidak semudah membuka botol kecap, tinggal pelotot langsung keluar. Kembali lagi bersama alur anime Gungnang Kene. Di video ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Katsute Kamidata Kemono Tajie, dimana Hank dan Shell sudah sampai di kota Rockville, tempat tinggal Theo atau Minotaurus. Ketika semua perang sudah berakhir, akan tetapi di kota ini perang masih berlanjut, dikarenakan Theo yang menganggap bahwa dirinya masih dalam peperangan. Untuk itu dia membangun benteng yang bertujuan untuk bersembunyi dari incaran para musuh. Lalu setelah Hank bertemu dengan Theo, Hank pun mengaku kalau dirinya sebagai musuh, dan Hank melawan Theo dengan wujud inkarnasinya yaitu werewolf. Werewolf dalam mitos adalah seseorang yang berubah untuk beberapa waktu menjadi serigala, dan biasanya ketika ada bulan purnama. Seperti apakah bentukannya werewolf ini? Daripada penasaran, seperti biasa sampaikan posisi terlebih dahulu. Sudah, akan saya mulai alurnya. Ikuso. Setelah Hank mengaku kalau dia adalah musuh yang datang untuk membunuhnya, sontak Theo pun marah dan hilang kendali lalu mengeluarkan wujud inkarnasinya. Setelahnya Theo menyerang Hank dengan jebakan yang sudah dibuatnya. Pada awalnya Hank bisa sangat mudah menghindar dari serangan-serangan itu. Namun suatu ketika Hank terkena jebakan itu, dan pada saat Theo akan membunuh Hank langsung bangkit menahan serangannya. Yah, inilah sosok werewolf itu. Meskipun sudah membuat banyak sekali jebakan, akan tetapi Theo bisa dikalahkan dengan mudah oleh Hank. Di saat yang bersamaan pula, Lisa dan Shell sudah sampai di sana dan melihat pertarungan itu. Pada akhirnya Theo pun kalah, lalu Hank menembaknya pada saat itu juga. Shell yang melihat momen itu pun semakin penasaran apa yang dirasakan oleh Hank pada saat dia membunuh ayahnya dulu, dan apa yang dikatakan ayahnya kepada Hank saat itu. Setelah itu kita diperlihatkan Chen bersama dengan anak kecil berambut putih sedang melihat foto Hank bersama Shell. Kembali ke Shell dan Hank yang sedang melanjutkan perjalanannya naik kereta. Tapi tiba-tiba kereta itu dihentikan oleh Lisa, dikarenakan inkarnasi Behemoth telah bergerak menuju ke arah timur, entah apa tujuannya. Yang mana jika dibiarkan terus berjalan pasti akan menabrak jembatan besi. Jembatan besi ini adalah sebuah jembatan perdamaian yang dibangun setelah perang berakhir, yang menghubungkan antara negara utara dan selatan. Jembatan besi itu mendukung semua kegiatan agar masyarakat hidup tentram. Untuk itu, Lisa berniat ingin mencegah Behemoth supaya tidak menabrak jembatan besi itu. Lisa dan para tentara lainnya sudah mencoba untuk menghentikan Behemoth itu, namun persenjataan mereka tak sanggup melawannya. Karena pada saat Behemoth ini terluka, bagian yang terluka akan tumbuh lagi dan menjadi lebih kuat. Orang yang menjadi Behemoth bernama Arthur. Orang pendiam yang selalu menuruti semua perintah dari atasannya. Tidak pernah mengatakan semua hal yang dia sukai ataupun tidak suka. Sebenarnya ketika dia menjadi Behemoth, dia masih punya sisi kemanusiaan. Terlihat sampai saat ini belum ada laporan yang menjadi korban akibat ulahnya. Lalu suatu ketika ada masyarakat yang menganggap Behemoth ini akan menjadi ancaman untuk keberlangsungan jembatan besi yang merupakan jembatan perdamaian bagi mereka. Untuk itu mereka pun ingin segera membunuh Behemoth menggunakan peledak. Kemudian setelah mereka meledakkannya, peledak itu sama sekali tidak mempan melawan tubuh raksasanya. Behemoth yang marah pun langsung menginjak mereka dan terus berjalan mendekati jembatan besi. Tapi tiba-tiba Hank sudah berada di depannya dan langsung berusaha menghentikan Behemoth ini. Setelah Behemoth tumbang, Hank lalu menjalankan rencananya. Dengan luka seperti itu, Behemoth tetap berusaha melanjutkan perjalanannya. Meskipun Hank dan bahkan Shell mencoba berbicara dengannya, tapi sia-sia. Di saat yang bersamaan ketika peledak yang dipasang di ujung sungai itu meledak, Behemoth langsung berhenti dan tumbang. Ternyata Arthur ini ingin sekali melihat laut, meskipun hanya sekali di dalam hidupnya. Itulah kenapa dia berjalan menuju ke arah timur. Dan Hank menjanjikan akan mengantarnya setelah perang selesai, namun sekarang dia malah membunuhnya. Di sini Shell sedikit respect dengan sikap Hank, karena secara tidak langsung Hank menuruti keinginan Arthur untuk melihat laut.
Setelah itu, Lisa mendapatkan laporan tentang keberadaan Chen yang berada di kota uap. Terlihat wajah dendam menyelimuti Hank setelah mendengar hal itu. Kemudian Chen memperlihatkan Chen yang pada saat itu menghisap darah seorang wanita. Dan setelahnya wanita itu malah langsung menjadi liar memakan temannya sendiri. Singkat cerita, mereka bertiga telah berada di kota uap. Di tempat ini, seseorang yang diyakini sebagai Chen terlihat. Dia membunuh penduduk kota ini setiap malam. Entah apa tujuan Chen sebenarnya, mereka belum mengetahuinya secara pasti. Oleh sebab itu, mereka pun bertanya kepada penduduk sekitar untuk mengumpulkan informasi. Akan tetapi, penduduk di sana sangat anti dengan tentara. Mohon maaf sebelumnya, orang-orang di tempat seperti ini harus melakukan segalanya untuk bertahan hidup dan setiap hari kejahatan selalu terjadi. Itulah sebabnya mereka sama sekali tidak mendapatkan informasi apapun. Pada malam harinya, Sal menyelonong masuk ke kamar Hank. Tujuannya untuk menanyakan perkataan Hank sebelumnya, bahwa sebenarnya perang tidak akan berakhir. Tapi si Hank tak menjawabnya dan langsung tarik selimut bobok ganteng. Setelah Sal melihat baju milik Hank yang bolong akibat tembakannya dulu pun ingin menjahit lubang tersebut. Beberapa lama kemudian Hank terbangun dan mendapati Sal sedang menjahit baju miliknya. Melihat sosok Sal ini, sekilas Hank mengingat momen yang sama sewaktu Ellen menjahit bajunya. Kemudian Hank menceritakan semua hal tentang pasukan inkarnasi, termasuk kalau Ellen telah dibunuh oleh Chen. Semua inkarnasi pada akhirnya akan kehilangan jiwanya, sedangkan Ellen mencoba bertanggung jawab sebagai penciptanya. Akan tetapi Chen malah membunuh Ellen dan melepas liarkan inkarnasi ke dunia. Parahnya di era sekarang ini, para inkarnasi bisa saja sewaktu-waktu hilang kesadarannya dan menyerang orang yang tak berdosa. Untuk itu, sebelum mereka menjadi hewan buas, tugas Hank sebagai kapten inkarnasi adalah harus membunuh mereka saat mereka masih menjadi manusia. Sontak Sal pun kaget dan terus kepikiran dengan hal itu. Pada pagi harinya telah ditemukan korban pembunuhan lagi dengan luka cakaran di tubuhnya, sama seperti para korban sebelumnya. Ada bocah yang melihat insiden itu bernama Andy, dan pelakunya memasuki gereja tua yang tidak terpakai lagi. Pelakunya adalah inkarnasi gargoyle bernama Topper. Dia memiliki keadilan yang sangat kuat dari semuanya. Bahkan dulu ketika perang terjadi, kata-kata Topper yang kuat bisa mengembalikan semangat para pasukan inkarnasi. Setelah mendengar itu, terlihat Andy mempunyai dendam tersendiri terhadap inkarnasi itu. Ternyata ibunya Andy telah berbuat jahat untuk bertahan hidup. Dan gargoyle yang sangat mengedepankan keadilan pun malah membunuh ibunya yang dianggap sebagai pendosa. Tak lama kemudian tiba-tiba gargoyle datang, lalu berniat akan menghapus semua dosanya Andy yang telah dia perbuat dengan membunuhnya. Sal pun berusaha menghentikan gargoyle dan sempat memberi bacot no jutsu, tapi bacot no jutsu miliknya itu tak setajam milik Naruto. Di saat gargoyle akan menerkam Sal, beruntungnya dia diselamatkan oleh Hank. Tapi setelah memberi luka kepada Hank, dia malah kabur dan menantang Hank untuk datang ke gereja jika Hank ingin membunuhnya. Kemudian pada malam harinya di gereja, ketika gargoyle sedang menunggu Hank, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Chen yang datang menemuinya. Hanya untuk memberikan peluru pembunuh dewa yang mampu membunuh inkarnasi. Sedangkan di sisi lain, Hank sudah bersiap-siap untuk pergi ke gereja. Sampainya di gereja, Hank disuguhi pemandangan mayat-mayat yang bergelantungan. Melihat itu pun sontak Hank langsung emosi dan langsung menyerangnya. Pada awalnya Hank dengan mudah bisa menyudutkan gargoyle, tapi sesaat kemudian gargoyle menembaknya dengan peluru dewa yang membuat Hank kembali ke wujud manusianya. Ternyata Topper ini tidak puas dengan perdamaian yang dibuat pemerintah dan menganggap perang berakhir sebelum dia mendapatkan keadilan sejati versinya. Dan setelah membunuh pencuri di kota ini, dia pun merasa kalau perbuatannya itu adalah keadilan yang dia idam-idamkan selama ini. Untuk itulah sejak saat itu dia membunuh semua pendosa. Pendosa dalam kutip berdasarkan sudut pandangnya. Sampai saat ini, tululnya tiba-tiba Andy malah datang ke tempat itu dan tanpa berpikir panjang langsung menembak gargoyle. Gargoyle pun langsung menendang Andy sampai terpental cukup jauh. Bahkan setelah itu, Sal yang menyadari senapannya tidak ada juga langsung datang ke gereja itu. Dari arah belakang, Hank berusaha mengeluarkan peluru di tubuhnya. Lalu dengan cakarnya dia pun mampu menembus badan Topper dan setelah itu pun menembaknya. Setelah itu mereka dikejutkan dengan kedatangan Elizabeth, Chen dan bocah kecil bernama Migli yang langsung menangkap Sal. Hank yang sudah kehabisan tenaga pun tak bisa berbuat banyak ketika mereka membawa Sal.
Untuk mendapatkan Shell kembali, Chen meminta Hank untuk datang ke pestanya. Ini adalah kapten pasukan militer bernama Cloud. Kapten Cloud ini merupakan adiknya Chen. Dia dan pasukannya datang memeriksa gereja itu untuk mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Chen. Setelah memeriksa salah satu korban, dia mendapatkan sebuah tanda gigitan vampir di leher wanita itu. Lalu Kapten Cloud pun mengumpulkan pasukannya untuk memeriksa tempat tinggal wanita itu. Singkat cerita, Hank telah sampai di tempatnya Chen. Terlihat Chen yang pada saat itu berpidato di depan para tamu. Pada intinya, Chen yang tak puas dengan keputusan pemerintah dan menghasut mereka supaya mereka kembali melanjutkan perang. Padahal sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh Chen dengan menguras kekayaan mereka supaya bisa mewujudkan cita-citanya untuk menciptakan para inkarnasi baru. Setelah pasukan inkarnasi yang baru keluar, tiba-tiba melihat itu, mereka ketakutan sampai terkentut-kentut. Lalu mereka pun dibantai oleh para inkarnasi itu. Ketika Hank dikepung oleh para inkarnasi buatan Chen itu, beruntungnya Kapten Cloud dan pasukannya pun datang untuk membantu Hank sekaligus berniat membunuh kakaknya itu. Peperangan pun dimulai. Pasukan militer menggunakan peralatan canggihnya untuk melawan inkarnasi itu. Dan terlihat Cloud sangat kewalahan menghadapinya. Suatu ketika Cloud berhasil menembak Chen dengan meriamnya dan kesempatan itu pun digunakan oleh Hank untuk menyerangnya. Namun meskipun setengah tubuh Chen hancur, dia yang merupakan inkarnasi vampir sang raja darah abadi pun bisa sangat mudah menyembuhkan dirinya. Kemudian Chen menawarkan Hank untuk bekerja sama dengannya seperti ketika perang dulu. Akan tetapi Hank menolaknya. Oleh sebab itu dengan liciknya Chen lalu menembak Shell di depan Hank. Hank sempat akan menolongnya tapi ditahan oleh Elizabeth. Kemudian setelah Chen menembak Shell, Hank kembali mengingat kejadian sewaktu Chen menembak Eileen. Sontak Hank pun langsung emosi dan mengeluarkan wujud aslinya. Dan inilah sang raja hewan buas. Lalu film pun bersambung. Untuk video kali ini sampai segini dulu ya. Mite kurete arigatou gozaimashita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sayonara.